Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti bahwa masa hidup kita di dunia ini sangat singkat, seperti yang firman Tuhan katakan, hanya 70-80 tahun. Lalu mengapa sampai saat ini kita masih mau mempertaruhkan hidup kita hanya kepada perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang tidak memiliki dampak kekal? Saudara, bahkan ada begitu banyak orang percaya yang berani melakukan apapun asal saja ia bisa mencapai apa yang diinginkan hatinya untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Keadaan hidup orang Kristen seperti ini sangat miris sekali, saudaraku. Karena ada begitu banyak orang yang hampir-hampir tidak mempedulikan lagi atau sama sekali tidak ingin mempersoalkan bagaimana masa depan hidupnya di kekekalan nanti. Cara hidup seperti ini yang seringkali bagi saya sangat mengerikan, saudaraku. Saudaraku, Paulus sendiri adalah seorang hamba Allah yang begitu luar biasa. Tetapi ketika menyadari akan adanya kehidupan hidup di kekekalan, Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itulah yang diungkapkan oleh Paulus dan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 9, mulai ayat 26 dan 27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Paulus memandang kehidupan ini sebagai sebuah arena pertandingan. Ia memiliki prinsip kalau ia berlari bukan tanpa tujuan. Kalaupun ia seorang petinju, ia tidak sembarangan saja memukul. Ini artinya Paulus menyadari benar menjalani hidup di dunia ini sama seperti berada pada sebuah arena pertandingan atau berada pada gelanggang pertandingan, yang tentu akhir dari pertandingan itu ia harus keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang artinya ia harus menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus.
dan sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku, itulah kenapa Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kata melatih di dalam ayat ini menunjuk kepada membiasakan diri setiap hari. Dalam hal ini membiasakan diri untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan itu sama dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah setiap hari. Inilah gaya hidup yang juga harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya, saudaraku. Artinya, di sepanjang hari-hari hidup kita harus melatih tubuh kita untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja. Artinya, kalau ada hal-hal lain yang sekalipun itu menyenangkan, itu membahagiakan kita, tetapi kalau itu tidak berdampak pada kehidupan kita di kekekalan, kita harus tinggalkan semua itu, saudaraku. Kita harus berani melepaskan diri dari semua itu. Dan kita harus memandang semuanya itu hanyalah sampah hidup yang tidak bernilai. Lalu kita harus terus mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu, jika di dalam pertandingan hidup ini, kalau kita tidak keluar sebagai pemenang, artinya kalau kita tidak menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, itu artinya kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Sebab pasti kita tidak akan dikenal oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus mengarahkan fokus hidup kita saat ini hanya untuk merebut hidup yang kekal. Saudaraku, kita harus sadar sungguh bahwa tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya bukan dunia saat ini, tetapi dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Di mana di langit baru dan bumi yang baru itulah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis dan air mata. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus serius memperkarakan akan hal ini dengan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Jangan masa bodoh lagi, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi belajar untuk mengenal Allah secara benar, belajar untuk membangun persekutuan dengan Allah secara benar, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan melakukannya secara benar. Itulah tujuan hidup kita sebagai orang percaya, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga dan dikenal sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, tinggalkanlah semua kesenangan hidup dunia yang hanya sementara itu. Kejarlah kehidupan kekal, supaya kita bisa merebut kehidupan kekal. Dan di balik kematian nanti, kita akan dikenal oleh Allah sebagai anak-anak-Nya yang hidup berkenan di hadapan-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menyadarkan kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa masa hidup kami di dunia ini begitu singkat. Kami tahu ketika hidup di dunia ini akan berakhir, maka kami akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kami mau saat ini, selama kami masih ada di dunia ini, kami mau mempersiapkan hidup kami, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sorga, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Dan jika waktu-Mu tiba bagi kami ya Allah, Engkau boleh menemukan kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki, pribadi yang sempurna, dan Engkau memperkenankan kami untuk masuk dan tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin.